ini, bisa chartnya itu kita pengennya bisa langsung dimengerti sama orang yang tadi teman-teman. Langsung aja teman-teman. Jadi hal yang pertama, kita coba pakai template biasa aja teman-teman, gak usah yang ribet-ribet. Hal pertama, teman-teman sudah dibuka semua ya, ininya ya, filenya ya teman-teman ya. Udah ya. Nah langsung aja teman-teman, silakan masuk ke tab menu insert. Ya, ini semua Office masih bisa teman-teman, jadi it's okay, bisa diikutin aja. Insert, terus masuk aja ke yang namanya chart teman-teman. Ya. Di tab menu insert, di group menu illustration ada chart. Oke. Nah di chart ini teman-teman silakan diklik aja. Maybe kita akan coba pakai yang umum dulu ya. Salah satunya teman-teman coba masuk ke pie chart. Di pie chart itu ada nggak yang namanya donut chart teman-teman? Ada nggak donut chart di paling kanan? Ada ya. Donut chart ya ada ya teman-teman. Silakan dicari. Tapi kalau misalkan nggak ada donut chart bisa pakai pie chart biasa aja. Right? Kalau teman-teman sudah masuk ke sini, insert chart ini, silakan masukkan donut chart. Begitu sudah dimasukkan, teman-teman nggak harus mikirin datanya dulu ya, nyantai aja teman-teman. Masukin aja chartnya dulu ya. Klik OK. Nah, begitu teman-teman klik OK, itu nanti teman-teman akan ditampilkan Excel mininya kan gitu ya teman-teman ya. Tampilan sama nggak teman-teman? Kalau boleh tahu. Ada ininya, ada Excelnya di bawah. Sama ya? Sama ya teman-teman ya? Sama ya? Alright. Oh, sorry, kepindah. Wait, saya ini aja. Nah, tip. Jadi gini teman-teman, nanti alasannya teman-teman mempelajari chart itu mungkin saya juga bahas dari yang sesi kemarin juga ya teman-teman, biar teman-teman ngerti prinsip kerjanya dulu. Si chart itu gimana, apa pentingnya gitu ya teman-teman. Misalkan apa ya, effective slide. Oke, saya jelasin dulu teman-teman kapan teman-teman itu bisa pakai chart sebagai alat bantu komunikasi yang efektif gitu. Oke, jadi kalau kita bahas kemarin kan masih ini ya masih terkait shape, terkait eh, warna-warna, 3D model gitu-gitu aja teman-teman. Nah, saya akan coba eh, kasih awareness dulu teman-teman. Chart itu kan akar 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 sumber atau sumbernya lah ya. Sumbernya itu kan dari sebuah data nih ya. Data udah ada terus kita mau tampilkan atau kita kasih ke audiens gitu. Nah, misal teman-teman mau menampilkan data itu ada banyak sih pilihannya untuk untuk milih chart itu banyak ya. Chart itu ada pie chart, ada column chart, bar chart gitu ya teman. Banyak sekali dan itu tergantung kebutuhan. Tapi kalau dari sisi visual komunikasi teman-teman ya, komunikasi visual ini teman-teman itu disarankan tidak pernah menggunakan ini ya, kecuali memang terpaksa ya teman-teman. Tidak pernah menggunakan ini. Maksudnya gimana? Ya ditampilin tabel gitu aja. Misal nih teman-teman coba cek ya. Itu kan di atas tuh yang warna biru, itu kan yang tahun ya teman-teman ya. Warna biru itu tahun. Setelah tahun di bawah itu ada value-nya atau nilai-nilainya. Kebetulan di sini membahas tentang penggunaan sosial media ya teman-teman. Sosial media terus ini ya terus meningkat kalau saya lihatnya ya teman-teman ya dari 3.100, 3.400, 700 dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman si table ini harus bisa kita sederhanakan atau kita pastikan si audiens itu langsung fokus ke apa yang mau kita sampaikan. Misal nih teman-teman pengen menyampaikan penggunaan sosial media itu udah dari 2018 sampai 2022 itu naik terus nih. Ya, naik terus. Nah, teman-teman jangan kasih tabel ini gitu ya, teman-teman. Tapi coba sedikit effort pakai ini, teman-teman. Ya. Bedanya apa sih yang tadi? Yang pertama jelas ya dari ininya nih, dari chartnya. Ya, dari chartnya dia beda, dia menampilkan combo chart di sini teman-teman, menggabungkan trend line, sorry, line chart sama apa namanya, column chart ya teman-teman ya. Nah, dengan ini, ya dengan ini teman-teman, itu sebenarnya masih bisa dioptimasi lagi nih. Tadi tabel ini teman-teman, tabel ini masih bisa dioptimasi lagi dengan cara kita mencari ini, ya mencari yang namanya
inti sarinya atau si apa yang mau kita sampaikan gitu teman-teman. Nah, kita kan mau menyampaikan misalkan pengguna sosial media itu meningkat nih dalam dalam satu periode ini ya teman-teman ya, 2018 sampai 2022. Nah, teman-teman bisa juga headline itu langsung disampaikan intinya apa gitu ya. Di sini kita harus memang ini sih, memang harus kalkulasi sendiri gitu ya. Jumlah pengguna sosial media naik 31%. Nah, orang tuh pasti bakal lebih klik dengan headline seperti ini dibanding teman-teman jumlah pengguna sosial media meningkat gitu ya. Meningkat ya, gitu teman-teman. Ya, ibaratnya audiens tuh kayak ya saya udah bisa ngeliat grafiknya, kenapa harus dijelasin di sini gitu ya. No shit Sherlock gitu kan. Di sini teman-teman, ini nanti ada kaitannya sama copywriting sebenarnya. Cuma kita nggak dalam-dalam ya teman-teman ya. Prinsipnya gini, kalau teman-teman ketemu mungkin ini ya konten-konten sosial media yang depannya itu ada angkanya. Contoh, 7 software yang paling bla 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 ya. 7 pekerjaan yang paling seperti ini. Nah, artinya di situ kan ada angka ya teman-teman. Itu ada somehow kalau manusia itu akan lebih seneng membaca atau mendengarkan yang ada angka exactnya gitu teman-teman. Jadi usahakan ketika teman-teman nampilin grafik ya, itu nanti langsung memberikan intisarinya di headline ya teman-teman ya. Simpel aja seperti ini. Sama satu lagi kalau terkait visual ya teman-teman ya, ya mungkin bolehlah dikasih warna yang berbeda untuk yang lain, untuk apa yang mau ditampilkan gitu. Misal kita pengen menampilkan atau pengen kasih tahu bahwasannya tahun 2022 di bulan Januari itu paling tinggi nih pengguna sosial media gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke pie chart tadi ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman, nanti kita akan coba bikin mungkin penjualan mobil gitu aja teman-teman ya. Dia dia mungkin lebih lebih enak nih kita lihatnya. Oke, langkah pertama teman-teman, di bagian Excel-nya ini ada data yang harus kita ubah dulu teman-teman ya. Sorry, ini kelihatan nggak ya Excel-nya ini ya? Duh, oh nggak kelihatan ya? Oh wait, saya screen aja kalau gitu. Set, set. Nah, gini teman-teman, di bagian sini, ini kan ada Excel-nya nih. Ya, ada Excel-nya nih. Si Excel-nya ini teman-teman bisa langsung kita ubah-ubah dulu nih ya. Excel kita ubah-ubah dulu. Misal nih kita mau menampilkan si ini ya, si penjualan mobil dibandingkan dengan merek-merek yang lain gitu. Misalkan Toyota dengan merek-merek lain. Excel ini atau lembar lembar ini, saya nyebutnya bukan Excel sih. Ini lebih ke select datanya aja sih teman-teman ya. Nah ini data seriesnya ini kita ganti ya teman-teman. Pertama teman-teman bisa ganti misalkan merek ya, brand misalkan Toyota, gitu. Toyota. Terus yang kedua Hyundai mungkin. Terus ketiga Ford gitu, let's say. Terus sama lagi hmm, Wuling mungkin gitu ya. Wuling kan gitu. Oke, misal 4 ini aja teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti perlu data lain, misalkan mau ditambahin lagi ya lainnya gitu. Boleh kok ya teman-teman. Tinggal di enter aja dan pastikan ini nanti tercover dengan cara memastikan tabelnya ini benar-benar sudah teman-teman drag ke bawah gitu, teman. Ditambahin gitu. Ya, oke. Gitu ya teman-teman ya. Misalkan saya nambahin wes lainnya. Teman-teman boleh ikut, boleh enggak. Saya pilih lainnya ini. Tinggal kita isi salesnya nih teman-teman ya. Anggap aja nih ya, anggap aja teman-teman mau menampilkan bahwasannya Toyota ini punya market share yang paling luas di antara keempat, mungkin kelima ya, ya, atau macam-macam dari brand mobil ya teman-teman ya. Di sini kita coba atur persentasenya dan persentasenya ini tidak tidak harus teman-teman samain banget gitu ya teman-teman ya. Maksudnya kayak teman-teman itu tidak harus sama persis, tapi misal nih teman-teman atur aja persentasenya itu let's say Toyota itu megang 36%, ya.
22, 18 gitu ya mungkin. Coba ya. Ya. Sorry. Oh iya, thank you. Oke, ini. Oke. Nah, misalnya nih, Toyota teman-teman atur aja misalkan 36% lah teman-teman, 36%. 36%. Hyundai mungkin teman-teman atur aja misalkan 20%, 20%. Terus Ford mungkin teman-teman atur aja 14%. Ini kalau di total berapa nih ya? Jangan sampai lebih dari 100 ya. Ya coba persentasenya nih. 190 ya. Percentage ya harusnya. Oke. Eh 14 berapa ya? 36. Wuling mungkin 10 aja kali ya, 10%. Nah, lainnya berarti sisanya nih teman-teman ya. Oke, ini bebas ya teman-teman ya. Bebas, sekali lagi bebas untuk ininya, untuk persentasenya teman-teman ya. Pokoknya tidak lebih dari 100%. Ini berapa nih berarti ya? 36, 20, 56, 56, 14, 60, 70, 70, 70, 80, berarti 20% lagi ya teman. Sama kayak Hyundai gitu teman-teman. Atau saya naikin lah. Ini jadi 40 lah persen. Biar kelihatan signifikan banget gitu ya teman-teman. 40, 60, 74, 74, 84 berarti berapa tuh sisanya? 84, 12. Eh, berapa sih? Berapa sih sisanya? Aduh, kok saya nggak bisa ngitung. Tiba-tiba 84 kurang 100, 16, 11% ya teman-teman ya. Misalkan gitu. Nah, anggap aja seperti itu ya teman-teman. Ini bebas sekali lagi, tidak harus teman-teman samain persis. Intinya nanti Toyota paling besar dulu ya teman-teman. Anggap aja gitu. Dan sisanya nanti ngikut gitu teman-teman. Oke, sorry kalau matematika saya salah ya teman-teman. Saya pengen agak langsung aja gitu teman-teman. Oke, nah ini nanti teman-teman ya. Prinsipnya gini, dari data ini, data yang teman-teman lampirkan ini, kalau teman-teman ada data lain bisa ditambahkan, gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti kita cukup di sini dulu aja. Oke, nah langsung aja teman-teman. Ini karena Excel sudah nggak perlu, teman-teman bisa close dulu aja teman-teman. Si Excel di close, PM gitu ya. Kalau teman-teman close, kita tinggal mengganti si ininya, si apa ya, saya bilang ini chartnya aja teman-teman ya. Saya bilang chartnya ini aja untuk kita optimasi di bagian-bagian tertentunya ya. Saya pastikan dulu teman-teman. Chartnya sudah ini, sudah teman-teman sesuaikan tadi persentasenya? Sudah ya? Alright. Oke. Kalau sudah teman-teman, kita langsung update aja gimana caranya waktu kita presentasi itu lebih efektif. Kalau teman-teman masih menjelaskan grafik nanti ya setelah ikut ini kelas ini dan teman-teman ikut kelas mungkin presentasi di depan dan teman-teman perlu menampilkan data. Harapannya teman-teman nanti bisa ngikutin langkah-langkah ini, teman-teman. Yang pertama adalah jangan tampilkan plain seperti ini aja. Jangan tampil seperti ini. Tapi teman-teman harus dibuat stand out. Caranya gimana, teman-teman ya? Oke, teman-teman ini aja. Kita mulai dari yang hal basic dulu. Pertama, teman-teman bisa hapus dulu sales ini, teman-teman ya. Dihapus aja, ya. Silahkan dihapus aja. Terus, teman-teman, ya sisanya nanti kita biarin dulu, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pewarnaan. Ya, pewarnaan. Kita akan coba warnain semuanya ini dengan prinsip yang kita sudah kenal tadi. Prinsipnya gini, saya coba screenshot aja biar cepet ya. Ini saya taruh di sini. Paste picture. Sorry. Nggak mau ya. Nah, gini aja, wis. Oke, misalkan gini ya. Nah, dari prinsip yang kita pelajari, teman-teman, kalau kita mau menyampaikan sesuatu, ada hal yang stand out. Misalkan warna nih. Ya. Ada warna nih di sini.
Kalau teman-teman nanti ini mau menampilkan hal yang ditekankan di situ, langsung aja teman-teman kasih warna yang berbeda dengan warna yang lain, gitu ya. Misal nih, kalau kita mau menampilkan penjualan ya, penjualan Toyota atau si masyarakat ini masih seneng pakai Toyota gitu. Ini saya pindahin dulu ya teman-teman ke sini gitu, biar kalau butuh nanti. Misal teman-teman butuh itu, jadi langsung aja untuk warna yang pertama, ya warna yang pertama. Ini teman-teman yang Toyota ya, yang Toyota bisa teman-teman ganti warnanya jadi warna merah gitu teman-teman. Caranya langsung aja klik kanan dan pilih format data point itu boleh teman-teman. Atau teman-teman di sini ada fill, kalau ada fill pastikan dia terseleksi hanya Toyota saja. Oke, saya pilih aja yang ini format data point gitu. Nanti panel akan muncul di sebelah kanan, panel baru ya teman-teman ya. Di sebelah kanan ya ada panel. Nah ini nanti teman-teman langsung aja masuk ke sebelah kiri. Itu ada namanya fill and line. Jangan teman-teman masuk ke yang lain. Ya, masuk ke sini ya. Fill and line. Nah di fill and line ini teman-teman kita cari aja yang namanya. Oh sorry, saya klik dulu. Nah pastikan terklik ya teman-teman ya. Pastikan terklik. Cari aja yang namanya fill. Terus teman-teman di bagian colors. Ya. Colors ini teman-teman atur aja jadi warna merah misalkan gitu. Dark red misalkan ya. Boleh ya teman-teman. Bam. Gitu. Terus mungkin teman-teman juga boleh ini untuk bordernya nggak usah pakai border nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Nah sisanya untuk warna-warna yang lain ini nanti kita coba buat dia tidak ini tidak tidak warna-warni tapi lebih ke monokrom sih teman-teman ya. Gini aja. Teman-teman bebas. Misalkan saya mulai dari sini. Hyundai sekarang ya. Hyundai ini saya pengen ganti warnanya jadi abu-abu supaya nanti yang warna merah stand out nih, gitu ya. Caranya gini aja, tinggal diklik aja yang Hyundai, diklik aja, misalkan ganti warnanya jadi ini, ya, jadi yang paling bawah abu-abu ini. Teman-teman bebas warnanya apa, tapi intinya coba cari yang warna abu-abu. Nah, langkahnya ini berulang, teman-teman. Langkahnya berulang. Silakan teman-teman ganti warna yang untuk yang Ford, Wuling sama lainnya ini, teman-teman. Ford, Wuling dan lainnya ini, tapi warnanya semakin terang ke atas gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman atur, misal gini ya. Ini saya ganti di yang atasnya, BEM gitu ya. Jadi seperti ini. Yang ini saya ganti, misalkan jadi warnanya, oh kelihatan nggak ya warnanya ya? Nggak kelihatan ya? Sorry, saya udah share window padahal. Nah jadi ini teman-teman silakan diganti aja warnanya jadi kayak gini. Ini juga ya, jadi naik seperti ini, sama ini juga jadi seperti ini, agak di atas gitu. Makin muda dia warnanya. Kayak gitu ya. Palet warnanya seperti ini aja. Silakan teman-teman ganti seperti ini. Ini izin ya teman-teman ada item-itemnya gitu ya. Saya harus seperti itu biar kelihatan semua. Alright, berarti tinggal kita atur nih teman-teman. Kita tinggal atur datanya teman-teman. Persentasenya kan belum muncul nih. Oh ya ini outline-nya bisa di no outline aja ya teman-teman ya. Oke, persentasenya belum muncul nih. Ya, kita pengen munculin persentasenya. Teman-teman tidak harus diikutin sekarang, tapi teman-teman coba cek dulu. Sebenarnya di Excel, di PowerPoint, di Word, ketika teman-teman mau masukin data atau munculin persentasenya, itu ada namanya legend, teman-teman. Oh, kok legend sih? Sorry, bukan legend. Saya lupa. Namanya data label, kalau nggak salah. Nah, ini data label. Bisa aja kita tampilin seperti ini. Ya. Cuma ini sangat-sangat statik. Saya nggak pengen seperti ini. Ya. Kita nggak mau kalau dia itu terlihat sangat-sangat jelek seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman gini. Saran saya, yang pertama adalah kita letakkan ini dulu, si merah ini di sebelah kiri. Ya. Kita bukan ngerotate ininya ya, kita nggak ngerotate si chartnya teman-teman. Tapi caranya gini, silakan teman-teman klik aja chartnya itu, ya, chartnya diklik, terus cari aja yang namanya mana dia? Wait, saya lupa. Start, start, mana dia? Vertical position kah? Saya lupa. Hmm.
rotation. Nah, ini dia. Oh, hilang. Diklik dulu chartnya ini, teman-teman, yang pasti yang di dalam ini, teman-teman ya. Pastikan ada di dalam sini, atau boleh salah satu gitu. Cari aja yang namanya ini, teman-teman. Namanya angle the first slice ya, teman-teman. Ini boleh teman-teman atur, misalkan di sebelah kiri seperti ini. Boleh seperti ini ya, teman-teman ya. Sama donut size-nya boleh ditambahin kalau mau. Sorry, sorry. Yang ini donut hole size-nya dikurangin kalau mau. Jadi nanti akan sedikit lebih besar. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal kita mulai seperti taruh sebelah kanan lah misalkan gini. Nanti di sini ada teksnya. Teksnya belakangan lah. Oke. Ini teman-teman kita atur ada persentasenya nih. Ada persentasenya. Caranya gini teman-teman. Silakan tambahkan aja satu shape ya, satu text box. Misalkan tadi 40% ya untuk Toyota ya teman-teman. Saya tulis 40% bold gitu ya. Kan gini. Dan ini teman-teman pastikan warnanya sama dengan ini. Sama dengan cat yang di sini teman-teman. Pastikan warnanya sama. Ya, pastikan itu. Terus kita juga tambahin satu shape lagi teman-teman. Ya, tambahin satu shape lagi itu shape-nya segitiga aja teman-teman. Namanya apa nih? Isosceles triangle, ha? Triangle gitu aja udah. Teman-teman segitiga sama sisi aja. Ketika teman-teman mau bikin segitiga yang sama sisi, pastikan teman-teman itu tahan shift, gitu ya. Kan seperti ini. Dan kita buat warnanya jadi sama persis kayak tadi, sama merah seperti ini. Dan outline-nya kita nggak usah pakai. Nah ini teman-teman silakan diposisikan seperti ini. Perlu detail memang, cuma silakan teman-teman cobain aja. Nah, ini harus di lock dulu ya, biar nggak pindah-pindah. Lock. Oke. Nah, misalkan gini teman-teman. Silakan teman-teman atur ya posisi seperti ini atau langkah-langkah seperti ini dengan langkah yang berulang ya untuk yang lain teman-teman ya. Untuk yang lain. Ini 40% nih. Ini nanti Toyota. Nah, saran saya gini teman-teman. Jangan angka saja. Misal ya teman-teman ya. Ini nggak harus angka ya. Sekali lagi nggak harus angka karena angka itu nanti kan banyak ya teman-teman di pojok-pojoknya gitu. Nah, ini misal teman-teman mau cari logo Toyota gitu teman-teman. Itu bisa-bisa aja. Misal nih kita cari logonya Toyota wes. Nah, misalkan gini, saya pengen logonya Toyota gitu. Saya copy image, ke PowerPoint lagi, saya taruh di sini gitu. Oh, dia nggak mau. Teman-teman silakan dicari aja logo-logo Toyota kalau mau ya teman-teman ya. Saya taruh di PowerPoint. Nggak mau dia. Harus banget ke ini. Oke. Nah, misalkan gini ya teman-teman ya. Ini ada opsi kedua ya, opsi kedua. Teman-teman bisa nambahin logo juga ya. Nambah logo juga. Jadi jangan teks aja gitu teman-teman. Jadi di bawah sini jangan. Ini bisa ditambahin logonya. Terus mungkin ya warnanya bisa diganti lah kalau mau gitu. Jangan ini dong. Kan gini gitu ya. Boleh ya teman-teman ya. Jadi selain persentase atau selain angkanya, teman-teman bisa kasih logo juga. Mengingat yang teman-teman tampilkan itu mobil-mobilnya punya logo masing-masing gitu teman-teman. Ya itu ada opsi yang kedua gitu. Oke, bebas teman-teman pilih yang mana. Misalkan saya pakai yang gabungan ya. Toyota logo sama persentasenya. Jadi persentase saya kecilin aja. Market share jadi 40% gitu.
Terus berarti nanti tinggal melakukan hal yang sama untuk bikin ini, ya, bikin segitiganya, persentasenya sama cari logonya. Tapi untuk yang sini gitu ya teman. Untuk yang si Hyundai-nya gitu. Nah, boleh teman-teman take your time untuk melengkapi ya teman-teman ya. Boleh ya, silakan dilengkapin dulu. Nanti bikin seperti ini. Jadi Toyota diganti ya teman-teman ya, jadi logo Hyundai. Silakan ya teman-teman ya. Dimainkan dulu. Nanti ada satu poin di mana kita itu nanti masukin satu shape lagi, bukan satu shape sih, satu gambar yang benar-benar bikin orang itu langsung ngerti apa yang teman-teman maksud. Oke, saya coba cari logonya Hyundai sekarang. Nah, sedikit saran aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menampilkan apa yang mau disampaikan utamanya, itu logonya besar sama ini juga besar ya teman-teman ya. Si persentasenya. Sisanya ini bisa dikecilin logonya. Jadi orang nggak usah terlalu fokus ke situ, gitu. Persentasenya tadi misalkan Hyundai tadi kan 20 ya. Dan ininya si warna teksnya itu kalau bisa nggak usah disamain sama persis ini nggak apa-apa, tapi sedikit lebih pudar gitu aja. Kan gini gitu. Nah, nanti tinggal ngatur yang sisanya. Oke, nah misalkan gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan sudah, nanti ini di bagian bawah itu ada legendnya, itu bisa teman-teman hapus aja nggak apa-apa, karena teman-teman sudah masukin ini gitu ya teman-teman. Legend bawah sini dihapus nggak apa-apa. Nah gitu. Hal seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi ini masih prinsip kerjanya aja teman-teman ya, prinsip kerjanya. Jadi tidak harus teman-teman sama persis seperti ini dan bisa dilebih optimasi lagi teman-teman ya. Alright, misal nih anggap aja tinggal wuling berarti ya dan lain-lain. Let's say saya kasih satu lagi wis. Nah, berarti logonya wuling nih. Right, right. Iya, mantap. Sorry, logo wuling. Mana dia tadi ya? Picture, color, saturation. Oke, misalkan gitu ya teman-teman ya. Ini bisa kok di optimize lagi nanti. Oke, saya nggak mematok teman-teman harus sama persis kayak gini ya. Sekarang teman-teman tinggal kasih headline-nya nih.
ya headline-nya. Tapi sebelum masuk ke headline, teman-teman kita ini dulu, kita refleksi dulu nih apa yang mau kita sampaikan juga. Jadi ada opsi. Teman-teman itu menampilkan headline seperti ini. Pertama adalah penjualan eh, Toyota masih, well, sorry, penjualan Toyota paling besar. Oh, penjualan paling besar, boleh ya? Besar didapatkan oleh Toyota. Misalkan gitu. Itu ada opsi pertama. Ya. Saya kasih opsi-opsinya dulu nih, opsi headline-nya. Teman-teman boleh sih headline itu bisa dikasih ke ChatGPT atau Gemini, Gemini gitu ya teman-teman. Terus misal ada opsi kedua tuh misalkan teman-teman Toyota masih memegang penjualan terbesar atau terbanyak. Nah, ada yang lebih powerful lagi, headline. Ini masuk ke ini sih, ke audiensnya. Jadi gini, masyarakat masih percaya dengan ketangguhan Toyota, misalnya gitu. Saya nggak dapat endorsement dari Toyota juga, tapi kan kita kemarin bahas GR Yaris ya, jadi kan ya dari Toyota aja lah. Nah ini ada tiga opsi teman-teman. Yang paling kuat headline itu yang ini teman-teman, karena dia langsung masuk ke si marketnya gitu teman-teman. Tapi tergantung juga, kalau misalkan teman-teman ini hanya pengen menyampaikan informasi ke klien yang memang itu jual mobil juga gitu teman-teman. Dua ini sudah cukup sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman mau istilahnya melakukan pemasaran ke ya mungkin atau presentasi ya, presentasi ke si audience yang itu mayoritas adalah end user gitu ya teman-teman. Ya teman-teman pakai ini aja gitu ya. Oke, tiga opsi ini teman-teman silakan dipilih aja. Saya akan pilih yang paling bawah ini teman-teman. Kalau teman-teman mau ada opsi lain, headline-nya boleh ya teman-teman. Saya hapus. Oke, saya akan coba langsung besarkan aja ukurannya. Saya akan besarkan aja ukurannya. Nah, ini nanti teman-teman bisa atur juga font-fontnya ya teman-teman. Dan lain-lain. Baik, besaran ya. Segini aja lah. Oke, saya nggak mau ini teman-teman. Sebenarnya kalau masalah ngedesain tuh ada juga yang namanya golden ratio. Di mana golden ratio ini teman-teman kalau mau ngebesarin fontnya itu dikalikan 1,618 gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau mau dikecilin berarti dibagi 1,618 misalnya gitu. Cuma cara ini teman-teman, pengalaman saya, kalau misalkan teman-teman ngedesain seperti itu bakal lama terkait milih ini sih. Hasilnya bagus, memang hasilnya bagus. Tapi saya merasa itu makan waktu sekali. Ya, di mana teman-teman kadang-kadang tuh presentasi atau bikin desain, bikin poster tuh juga dikejar sama namanya ini deadline ya teman-teman ya. Jadi saya rasa teman-teman caranya adalah kalau misalkan teman-teman mau lihat terlihat kayak bagus, berarti ya semakin ini aja sering-seringin jam terbangnya aja teman-teman. Jam terbangnya di desain-desain itu bisa ditambahin, di Pinterest juga dicari-cari tentang desain seperti apa. Nanti lama-lama teman-teman bakal ini kok bakal mengerti, oh sebaiknya seperti ini nih efektifnya gitu ya teman-teman. Oke, misalkan saya pakai ini Toyota, saya kasih warna merah juga supaya dia masuk ke sini gitu ya teman-teman. Ya. Masyarakat masih percaya dengan ketangguhan Toyota, saya bold, jangan semuanya sih, nggak usah. Toyota gini aja. Oh, karena saya pengennya ketangguhan Toyota, boleh deh. Akan gini.
Nah, misalkan gini ya teman-teman ya, headline-nya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa tambahin kelengkapan lain, teks lain. Misalkan teman-teman itu ada teks penjelasnya, misalkan masyarakat menganggap gitu, atau bagaimana lah, atau survei ya. Survei ini dilakukan dengan bla 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 gitu. Misalkan saya tulis aja lorem ipsum gitu ya. Nah, misalkan gini seperti ini. Teman-teman kecilkan aja ukurannya jadi sekian gitu misalkan. Dan nggak usah bold. Jadi nanti seperti ini nih. Si audiensnya yang pertama dia akan baca ini ya, hierarkinya gini. Dia akan baca ini, terus baca ini gitu ya. Atau kalau teman-teman mau lebih kuat ya, headline-nya bisa diganti gini. Toyota masih memenangkan hati masyarakat gitu ya. Misalkan gini. Jadi kan lebih powerful nih. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, macam jenis ini, jenis pengoptimalannya. Dan mungkin gini teman-teman, satu lagi, ada ini sih, harus ada yang mengisi di sini teman-teman, yang mengisi di tengah ini supaya dia tidak ini, tidak kosong aja rasanya gitu teman-teman. Ini boleh teman-teman isi logo, tapi kalau saya akan lebih prefer nggak tuh? Prefer untuk ini, isi pakai mobilnya langsung teman-teman ya. Gambar mobil. Jadi silakan teman-teman cari aja gambar mobil dari Toyota, boleh apapun gitu ya, yang sekiranya fit dengan ini, dengan grafik kita teman-teman ya. Di aset kemarin tuh ada mobil teman-teman, tapi Yaris semua ya teman-teman ya. Dan saya rasa nggak terlalu fit dengan ini, dengan logo-logonya, dengan grafik kita. Jadi silakan teman-teman coba cari aja, take your time teman-teman. Kita cari, misal inilah, kita cari Yaris Cross, PNG gitu ada nggak ya? Oh ini nih, ini masuk sih. Ya, yang mirip-mirip gini ya teman-teman ya. Misalkan gitu. Nah, macam-macam banyak ya teman-teman ya opsi-opsinya. Cari aja yang satu gitu teman-teman ya, satu warna. Oh sorry, satu objek gitu teman-teman. Dan usahakan nanti dia yang tampilannya seperti ini, tampilan depan gini teman-teman. Depan agak 45 derajat gitu. Wih, Supra boy. Yang lain aja kalau ini lebih kasual ke market ya. Itu ya teman-teman ya, take your time untuk mencari ya, bebas teman-teman gambarnya apa. Mereknya pastikan Toyota karena kita menyampaikan Toyota itu tadi. Kan ini gitu ya. Saya pengen gambarnya PNG. Ya, anggapnya seperti ini. Atau ada yang lain ya yang lebih HD gitu rasanya. Cari aja ya teman-teman ya. Balik lagi. Kalau saya sih warnanya merah ya. Pastikan warnanya merah. Ini bagus nih kayak ini. Ah, sip, mantep nih. Masuk dulu coba. Download. Save, 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 save. Ya,
JPEG ya, JPEG ya. Harus di remove background dulu ya. Sembarang lah teman-teman, bebas ya teman-teman. Intinya gitu, cari aja gambarnya. Misalkan ini gitu. Bisa nggak dia langsung ping? Oh bisa, yes, mantap. Saya malas remove background aja gitu. Oke, balik lagi ke si PowerPoint tadi. Saya taruh di sini, misalkan si gambarnya gitu teman-teman ya. Masukin aja, let's say, sorry, gambar ya. Alright. Nah, nanti teman-teman taruh di sini nih. Gitu, gitu ya teman-teman ya. Nah, supaya nanti si grafiknya itu ini, grafiknya terkesan ada di atasnya si ini, si chartnya itu teman-teman ya. Atau si kayak mobilnya kayak keluar gitu. Itu bisa diatur terkait ini aja sih, crop-cropannya aja teman-teman ya. Nah, taruh gini, agak besar sedikit gitu. Dan dia nanti di bagian belakang. Oke, picture format, saya kasih crop aja. Oh, sorry, crop to shape ya, sorry. Lingkaran. Nah, ini ada teman-teman silahkan disesuaikan kembali aja crop-cropannya. Kalau di Photoshop enak nih, langsung ini, langsung dapet nih. Tinggal di pen tool aja nih. Cuma agak sulit kalau di sini, teman-teman. But it's okay, teman-teman. Sebenarnya saya mau ngajarin, cuma gini, ada satu tools, teman-teman. Boleh dicobain ya, boleh cobain. Ada satu tools, tapi nggak semua office ada. Teman-teman tambahin aja satu shape, di mana shape ini bisa nutupin ini gitu ya. Misalkan gini, tambahin satu shape. Boleh nanti teman-teman praktekkan ya, nggak apa-apa. Nggak harus sekarang. Terus teman-teman mau ini nanti di crop di bagian situnya gitu ya, teman. Di mobilnya itu nge-crop tuh. Langsung aja di bagian picture, sorry, shape format itu namanya merge shape. Itu ada banyak teman-teman pilihannya. Nah, misal nih, nanti kita juga juga pakai ini untuk bikin slide kedua gitu ya. Saya atur misalkan subtract, intersect. Nah, intersect seperti ini. Oh, saya copy dulu aja kali ya, biar gini. Saya copy dulu. Shape format, merge shape, intersect. Saya taruh ini di sini gitu ya, agak mepet gini. Sama ini di belakangnya gitu nanti. Jadi saya arrange-nya taruh di belakang. Mana sih si Oh enggak, langsung di crop aja. Set. Nah, tinggal dipasin aja tuh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kesannya tuh dia kelihatannya datang dari dalam mobilnya gitu, dari dalam chartnya gitu teman-teman ya. But it's okay teman-teman, nggak harus perfect juga teman-teman ya. Harus makan waktu sih ini emang. Cuma ya somehow teman-teman nggak harus ini kok, nggak harus apa-apa download dari Canva, dari macam-macam gitu ya. Ya, let's say seperti inilah teman-teman ya. Terkait shadow-nya mungkin agak ini ya, agak harsh, cuma nggak apa-apa. Itu ya teman-teman ya. Ini masih bisa diatur-atur lagi gambar-gambarnya. Usahakan kalau saya sih ya teman-teman ya, biasanya banget. Kalau saya perlu advance seperti ini, saya nggak ngedit ini di PowerPoint-nya. Tapi ini saya simpen sebagai picture atau SVG-nya, saya taruh di Illustrator, bisa gitu. Kadang-kadang kalau misalkan perlu chart yang cukup advance seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah jadi versi teman-teman? Sudah atau belum? Nggak harus sama persis teman-teman. Oh iya, kita ada satu lagi nih teman-teman ya. Selain chart itu kita ini ada yang barusan saya lakukan juga tadi namanya si saya bisa nyebutnya itu namanya pathfinding, pathfinding atau pathfinder ya. Ngepet itu kayak gini. Contoh ya teman-teman. Tadi kan saya contohin dulu, teman-teman nggak harus ngikutin. Ya, misalnya saya pengen menggabungkan antara bulat sama kotak gitu ya.
bulat kotak segitiga atas gitu. Enggak, dikira eh sit downhill atau gimana. Nah, misalkan ini saya pengen gabungin atau mengurangkan ini gitu, jadi seperti ini gitu ya. Jadi si shape-nya ini tidak terpisah jadi satu, dua gitu ya, teman-teman. Saya coba pakai sederhanakan aja deh bahasanya ya. Misalnya saya pengen gabungkan shape ini jadi satu. Nah, nanti jadi seperti ini, gitu ya. Jadi satu shape nih. Ini namanya Pathfinder ya, teman-teman. Cuma kalau di sini dia namanya merge shape. Kalau di si PowerPoint ya, teman-teman ya. Di Illustrator namanya Pathfinder. Cuma ini nanti teman-teman belum tentu semua Office ada. Jadi silakan kalau misalkan teman-teman mau pakai Pathfinder dan kalau misalkan di Office yang nggak ada, cari aja di office.com ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman akses aja namanya office.com gitu nanti buka aja Office yang Office online gitu. Office PowerPoint yang online. Nanti teman-teman bakal dapat fitur yang sama. Oke, ini dulu ya teman-teman ya. Ini silakan dipastikan teman-teman menyimpan ini. Oke, sekarang yang kedua, kita akan coba bikin balik lagi ke olahraga kita yang sudah kita terapkan kemarin. Salah satunya drift ya teman-teman ya. Drift itu. Teman-teman ternyata bagus-bagus nih hasil-hasilnya. Saya lihat tuh. Bagus-bagus semua. Oke, kita akan coba main video juga teman-teman supaya nanti pas di awal scene awal teman-teman presentasi itu langsung orang eye catching atau bukan eye catching ya kayak langsung klik dengan presentasi teman-teman. Oke, caranya gini teman-teman. Pertama kita nanti siapin video dulu ya teman-teman. Siapin video dulu. Sumbernya bebas teman-teman. Sumbernya bebas dari mana? Kalau teman-teman coba akses ini ya, coba akses file kemarin yang di Bitly akses aset modul modul ya ini. Saya copy ya. Bitly aset modul satu itu ada video beberapa. Itu nanti kita gunakan di presentasi kita. Kalau teman-teman mau bisa ya, bisa akses itu. Tapi kalau teman-teman ini nanti mau pakai video yang lain juga boleh ya teman-teman ya. Pertama, teman-teman kita akan coba bikin video tentang drifting ya teman-teman, drifting. Teman-teman tidak harus sama persis. Nah, untuk cari video gimana caranya yang gratis-gratisan dan tidak perlu bayar gitu teman-teman ya. Sumbernya banyak sekali. Salah satunya kalau kemarin teman-teman coba akses tuh sebenarnya Unsplash itu juga ada ininya videonya gitu teman-teman. Unsplash. Ada nggak ya? Saya lupa. Unsplash. Di video. Ah, mana dia? Oh, nggak ada ya di sini ya. Saya lupa di mana ya. Oh iya, gini aja. Kalau misalkan kalau saya ya, itu ke Free Pick sebenarnya teman-teman. Free Pick. Kalau sekarang namanya Magnific. Oke, ini teman-teman kayak kalau saya tinggal login aja teman-teman. Di sini nanti saya cari video ya. Teman-teman bebas mau video apa gitu bebas teman-teman ya. Teman-teman bebas mau pakai video apa dan tidak harus sama persis. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, sebenarnya kan sudah ada nih di aset ini ada berdua video ini. Sama aja teman-teman pilih, pilih aja salah satu gitu nggak apa-apa. Oke, kalau teman-teman mau cari video bisa cari ke sini ya teman-teman. Stok stok video ya teman-teman. Cari aja namanya video. Mana ya? Saya lupa. Nah ini, cari aja teman-teman ya. Ini saya waktu itu saya bikin ini. Ada banyak kok teman-teman. Oke, misal drift ya. Nah ini pastikan teman-teman cari aja image-nya ganti videos. Gitu. Bebas ya teman-teman ya. License-nya cari aja yang free kalau kalau ada teman-teman. Boleh teman-teman pakai atau mungkin nggak harus drift juga, misalkan nature gitu ya. Apapun itu teman-teman, pokoknya nanti kita masukin video gitu ya. Oke, bebas teman-teman. Alright, misalkan saya akan coba pakai video yang ada di sini ya teman-teman ya. Saya pakai ini aja yang sudah ada asetnya itu sudah ada. Teman-teman bebas mau pakai video apa. Oke, langsung aja teman-teman kita balik lagi ke presentasinya.
kita akan coba bikin teksnya itu, sorry, videonya itu bisa berjalan di balik teks gitu teman-teman. Jadi teksnya itu kayak bolong, ya teksnya bolong, terus nanti si warnanya itu mengikuti videonya. Kita cobain ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Pertama teman-teman bisa masukkan videonya. Kalau sudah siap, videonya silakan dimasukkan. Masuk aja ke insert, terus masuk ke video ya teman-teman. Sebelah kanan itu ada opsi grup menu media, itu ada namanya video. Nah di video ini teman-teman tinggal masuk aja ke pilihan ini sumbernya teman-teman yang saya pilih yang this device aja teman-teman. Kemudian saya masukkan video yang ini misalkan. Masuk ke sini. Ini desainer saya hilangin dulu. IDS-nya nggak usah. Nah, saya fullkan aja ukurannya. Fullkan nggak tuh? Full aja ukuran segini gitu. Oke, kalau misalkan kita play dia ini ya orang ngedrift gitu aja sih. Nah, gini, kita coba bikin ini videonya ini, sorry bukan video ya, kayak si teksnya ini nanti menarik, gimana nanti si videonya ini tidak, sorry, teksnya itu tidak hanya warna tertentu, warna merah, warna hitam gitu enggak, tapi ngikutin backgroundnya gitu, teman. Backgroundnya itu video tadi. Caranya gimana teman-teman ya? Caranya gimana? Setelah teman-teman masukkan videonya, ini bebas teman-teman videonya apa ya. Saya izin pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini videonya bebas. Kalau sudah, teman-teman tinggal masukkan aja satu shape lagi, satu shape untuk menutup semua video ini. Kalau bisa sih satu ini satu slide gitu ya. Nggak harus semuanya tertutupi, tapi juga the point lah. Ya kan seperti ini gitu. Dia menutupi semua satu slide ini. Dan teman-teman bebas warnanya apa. Saya akan coba pakai warna abu-abu, let's say gitu. Ini abu-abu seperti ini. Atau putih dulu boleh biar kelihatan beda dengan backgroundnya ya, teman-teman. Teman-teman bebas, bebas ya warnanya apa. Pastikan abu-abu atau nggak putih gitu aja. Eh, bordernya saya hilangin. Oke, ini kan udah ketutupan nih, ya. Udah ketutupan nih. Kita mau tambahkan si ini text box lagi. Kita tambahkan aja text box itu tulisannya drift, misalkan gitu. Drift, Milker, misalkan gini. Nanti ini teman-teman letaknya di tengah ya, si drift ini nanti. Di tengah, mungkin agak ke atas sedikit nggak apa-apa. Ini previewnya di sebelah kiri ya, teman-teman. Pastikan itu drift itu bisa hampir memenuhi si tulisan, sorry, hampir memenuhi si slide-nya, teman-teman. Tulisannya gini, ya. Bebas, teman-teman ukurannya berapa. Seperti ini misalkan, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini, ya, kita akan coba warnanya ini mengikuti si background di belakangnya. Mengingat background itu tadi adalah si orang lagi ngedrift itu tadi, kita pengen background itu juga jalan tuh. Jadi tulisannya tuh dynamic. Ya, langsung aja. Teman-teman silakan diklik dulu ini si shape-nya. Ingat ya, urutan ini ngaruh terkait ininya, terkait merging-nya teman-teman atau pad-nya itu ngaruh. Jadi silakan dipastikan teman-teman klik shape-nya dulu. Terus teman-teman klik aja ini si teksnya ini sambil tahan shift ya teman-teman. Biar dia nanti ngeblok antara shape sama teksnya saja. Oke? Kalau sudah, teman-teman coba akses aja ke tab menu shape format. Itu kan nanti ada namanya di sebelah kiri, ada di grup menu insert shape, itu ada namanya merge shapes. Nah, ini teman-teman coba cari aja yang namanya intersect atau enggak subtract ya teman-teman ya. Dua ini. Kita coba cari subtract teman-teman. Oke, subtract. Kita pilih subtract, dia nanti si ininya si shape-nya itu kayak diiris. Jadi tulisannya ini ngikutin atau ya tulisan tadi itu menjadi
alat potongnya si shape itu tadi. Nah, shape ini masih bisa digonta-ganti teman-teman. Ukurannya, terus mungkin ya mungkin teman-teman misalkan mau ini mau ini gitu ya, itu boleh gitu. Tapi kalau saya coba pakai yang proporsional aja gitu, ukurannya segini dan mau ditambah besarin lagi boleh gitu ya. Kan gini. Dan tidak harus teks ya teman-teman ya. Semakin ada shape-nya, dia semakin banyak nih ininya istilah kayak yang bisa ngebantu dia ngiris gitu teman-teman. Alright. Nah sekarang berarti kan videonya ketika teman-teman play itu kan ini ya, dia akan teksnya itu akan ngikutin ini ya teman-teman. Dia akan kelihatan di bagian belakangnya gitu ya. Nah kita pengennya seperti ini. Cuma ini nanti kita nggak main di animasi, di animasinya nggak. Cuma kita coba optimasi terkait videonya teman-teman ya, supaya lebih smooth ya. Pertama adalah si videonya ini itu terlalu lama. Orang masuk ke innya itu terlalu lama. Innya si dia mulai mulai ngedriftnya itu terlalu lama. Nah, kalau misalkan teman-teman mau potong durasinya di antara misalkan di sini gitu, set orangnya di sini sudah muncul mobilnya di detik kedua, itu bisa teman-teman potong durasi di situ. Nah, caranya gimana teman-teman? Ini masuk aja ke playback ya teman-teman ya. Diklik aja videonya, pastikan teman-teman ngeklik videonya. Terus teman-teman akses aja di, oh sorry, di video diklik, terus masuk aja ke tab menu playback. Di playback itu ada yang namanya trim video di sebelah kiri. Di grup menu bookmarks itu ada namanya, sorry, di grup menu editing itu ada namanya trim video. Silahkan diklik ini. Nah, di trim video ini teman-teman bisa ini kok, bisa mulai dari kapan nih? Misalkan dari detik kedua tadi saya pengen dari sinilah, detik kedua. Atau teman-teman mau detail bisa dipakai di sini. Start time sama end time-nya bisa teman-teman atur juga. Kan gini, sampai sini aja gitu. Nah, karena teman-teman ngetrim, sorry kelihatan nggak ya si ininya si, oh iya nggak kelihatan tuh. Oke, nah balik lagi ya teman-teman ya. Misal aku masuk ke trim video ini. Nah, di trim video itu ada namanya start time sama end time. Nah, ini teman-teman atur aja. Let's say dia atur di sini gitu. Di kedua ya tadi. Ini sama ini mungkin saya sedikit potong sampai sini. Namanya ngetrim juga pasti ngepotong ya. Oke, misalkan gitu ya. Kalau sudah, saya klik OK nih. Ya, saya klik OK ini, dia nanti akan menyesuaikan si trim-trimannya. Nah, supaya nanti tampilnya lebih smooth juga teman-teman ya, lebih smooth. Itu teman-teman bisa kasih fade in sama fade out juga. Misalkan fade in-nya teman-teman atur aja 0,5, si fade out-nya juga 0,5. Atau fade out nggak usah lah, fade out nggak usah. Oke, kita coba play. Oh ini ya, sorry. Oh pas di ini, pas di present. Coba saya present ya. Oke, present. Ini dari sebelumnya. Misalkan ke sini, terus lanjut ke sini. Nah ini kan nggak langsung ngeplay juga ya teman-teman ya. Kita nanti pengennya langsung ngeplay. Nah fade in fade out itu agak ini ya, agak lihat tuh teman-teman. Ada dua mobil nih, kayak ada bayangan di sini. Kadang-kadang ini perlu, kadang-kadang enggak gitu, teman-teman. Bisa sih ini diakali dengan background warna hitam. Jadi fade in ada background warna hitam supaya nanti dia tulisannya dari hitam ke drift ini tadi gitu. Tapi kalau teman-teman mau ini mau apa istilahnya kayak lebih modern aja, fade in fade outnya nggak usah diaktifin ya teman-teman ya. Tuh lihat tuh ya. Mobilnya ada dua di situ. Jadi kayak ada bayangan di situ fade in fade outnya di situ. Kita sepertinya nggak usah ya kayaknya ya. Kita nggak usah pakai si fade in sama fade outnya.
So ya, saya akan coba hilangkan aja fade in fade out tadi. Sorry ya teman-teman. Saya hilangin aja. Nah, ketika ini teman-teman kita pengen present, itu kita pengennya waktu dia ganti slide, saat dia ganti slide, dia langsung ngeplay. Kita pengennya gitu. Dia langsung langsung ngeplay nih. Ya. Caranya gimana? Misalkan kita pengen dari ganti slide langsung ngeplay. Nah, gini teman-teman. Caranya adalah teman-teman itu bisa akses aja di waktu ini ya, waktu si videonya ini teman-teman klik, itu nanti ada namanya start ya teman-teman. Di video di tab menu playback itu ada start nih. Nah, start ini teman-teman pastikan aja pilih yang automatically gitu ya teman-teman ya. Automatically ketika nanti pas diputer, sorry di nah kayak di present itu nanti dia akan ini akan langsung mulai videonya. Kita coba ya teman-teman ya. Saya nge-present dari sini. Oke, oke. Saya coba present dari sini gitu ya. Misalnya di present, set, dia langsung mutar. Gitu teman-teman. Nah ini biasanya ketika teman-teman presentasi di awal itu bagus nih teman-teman. Tinggal dikasih ornamennya aja kan di paling kiri sini. Saya kan ada teks-teks gitu ya. Ada teks di sini gitu ya. Nah, itu bisa ya teman-teman dikasih teks di sini. Itu boleh. Tapi kalau saya kayaknya udah nggak perlu sih ini. Kalau di Premiere itu bisa namanya pakai chroma key di sini. Jadi nanti si teksnya kita warnain beda banget sama yang lain gitu ya. Itu bisa, cuma di PowerPoint ternyata lebih mudah. Oke, ada yang bisa dioptimasi lagi sih ini, dioptimasi di bagian ininya. Di bagian si videonya ini ketika sudah sampai akhir kita pengennya ngapain nih, di rewind atau di loop nih. Nah, kalau di loop ini teman-teman, begitu teman-teman loop, dia nanti tetap ini tetap jalan videonya gitu sampai akhir ya teman-teman ya. Nih saya kasih lagi nih. Nah, kan saya play gitu ya teman-teman ya. Ini nanti si videonya ketika di akhir dia akan mulai lagi ngedrift dari sini teman-teman. Akan cocok kalau videonya itu benar-benar video loop. Kan akan lebih bagus dulu. Itu akan lebih bagus. Biasanya nanti untuk bikin backdrop, bikin anu ya, bikin ruang tunggu di Zoom atau ruang tunggu di backdrop waktu nunggu acara mulai gitu ya di aula itu boleh sih teman-teman. Itu ya. Jadi videonya bisa di loop. Oke, let's say seperti itu dulu ya teman-teman. Oke, sama satu lagi sih sebenarnya cuma ini nggak terlalu penting tapi it's okay kalau misalkan teman-teman mau pelajari itu sebenarnya namanya smart art teman-teman ya. Namanya smart art. Di mana smart art ini nanti prinsipnya gini. Sorry, ini tadi teman-teman sudah berhasil bikin belum yang ini? Yang video ini teman-teman. Sudah berhasil Berhasil, bikin belum? Kak. Oh, berhasil ya. Udah Mantap ya. Sip. Nah, balik lagi ya teman-teman ya. Kalau sudah berhasil, kita bisa satu lagi itu ada namanya smart art. Nah, smart art ini sebenarnya teman-teman kalau saya sendiri jarang pakai, tapi kadang-kadang itu juga tetap perlu teman-teman itu istilahnya kayak menampilkan list nih, menampilkan list tapi teman-teman pengen ini, pengen lebih bagus aja tampilannya gitu teman-teman ya. Biasanya kan orang menampilkan list itu kayak gini ya. Ini teman-teman nggak harus diikutin, tapi ini istilahnya teman-teman saya briefing aja teman-teman ya. Saya briefing aja. Misal teman-teman menampilkan list pertama. Nah, list list pertama itu misalkan eh, tim Toyota, tim Ford, tim Hyundai. Nah, kita pengen menampilkan klasemennya. Misalkan gini, ini poinnya nih. Poin misalkan 237.
Ford itu menang terus kalau di rally biasanya antara Toyota sama Ford itu. Ya mungkin 300 gitu aja sedikit lebih tinggi gitu. Sama mungkin di sini 180 misalnya gitu. Nah, daripada teman-teman menampilkan list seperti ini ya teman-teman ya, itu bisa kok teman-teman ganti listnya itu supaya lebih enak aja dilihat gitu teman-teman. Tanpa teman-teman masukin shift satu-satu. Kalau tadi kan masukin shift satu-satu ya yang ini ya teman-teman ya, agak lama. Tapi memang hasilnya bagus gitu. Hasilnya lebih bagus. Nah, ada opsi kalau teman-teman kepepet gitu ya, itu bisa pakai namanya Smart Art. Nah, ini cara misalkan gini ya teman-teman. Ini tidak harus diikutin, nggak apa-apa. Ini saya blok aja atau saya seleksi gitu ya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau sudah saya masukkan ke Smart Art. Berarti teman-teman masuk aja ke tab menu Insert, terus pilih Smart Art. Nah, di Smart Art ini ada banyak nih teman-teman. Smart Art ini sedikit berbeda sama grafik ya teman-teman. Dia hanya sebagai penjelas atau ilustrasi tambahan aja teman-teman ya. Misal saya pakai list aja lah, karena ini termasuk list ya teman-teman ya. Saya klik di sini. Itu oke. Sorry, saya belum blok ya, sorry. Smart Art List. Nah, gini. Ya jadi seperti ini nanti. Ya. Ini bisa kok dioptimasi lagi. Misalkan teman-teman itu mau dikasih ini, dikasih warna tertentu, itu bisa teman-teman ya dikasih icon tertentu. Misalkan taruh aja iconnya flag gitu ya, teman. Oke, checkboard flag ya. Nah, gini aja, flag aja. Nah, misalkan teman-teman tambah di sini kasih warna putih gitu, itu bisa-bisa aja. Ini opsional ya teman-teman ya. Ketika nanti teman-teman perlu menampilkan list dan butuh untuk cepat, itu bisa teman-teman pakai namanya Smart Art ya teman-teman. Smart Art. Jadi ke tab menu Insert itu ada namanya Smart Art gitu ya. Tapi saya cukup jarang pakai ini teman-teman ya. Karena saya prefer untuk buat listnya satu persatu. Jadi saya masukin shape gitu ya. Shape satu-satu masuk ke sini gitu. Kan ini bentuknya list juga sebenarnya kan. Ya. Ini bisa logo gitu ya teman-teman ya. Itu sih. Kalau Smart Art itu tidak terlalu ini sih, tidak terlalu esensial. Tidak terlalu esensial dan teman-teman prinsipnya gini. Ya, saya ada AI di mana teman-teman itu bisa pakai ini, bisa gunakan untuk menyederhanakan teks atau teman-teman itu perlu ilustrasi. Biasanya teks-teks yang perlu ilustrasi itu adalah teks yang kayak theoretical, tapi teman-teman sulit nih memahaminya gitu. Ibaratnya kayak bikin mind mapnya gitu teman-teman. Misal nih teman-teman kita coba ini ya, sedikit beralih dari PowerPoint gitu ya. Sedikit beralih dari PowerPoint kita masuk ke AI-nya di mana teman-teman bisa ini ya istilahnya kayak ikutin juga. Coba aja main-main ke AI-nya namanya Napkin teman-teman. Oke, silakan teman-teman buka browser baru gitu. Misalkan taruh aja Napkin, Napkin AI. Di Napkin AI ini teman-teman dia bakal bikin ini sih lebih ke storytelling ya. Jadi misalnya teman-teman punya penjelas, teks penjelas itu cukup banyak dan kita nggak pengen audiens itu membaca itu dengan rumit dan mereka belum tentu ngerti gitu ya. Napkin ini bisa membantu visualisasi dari penjelasan teman-teman gitu ya. Ini bisa teman-teman ganti sebagai apa ya substitusi dari smart art gitu. Prinsipnya gitu. Ini teman-teman silakan daftar aja ke akun ini gitu, ke akun napkinnya gitu teman-teman. Dan kalau saya sih udah punya ya, udah punya napkinnya ini. Nah, saya kan coba kasih tahu cara kerjanya ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan nih, kebetulan ya teman-teman. Kebetulan waktu itu saya bahas tentang rantai makanan nih ya, teman-teman ya. Ya, which is ini adalah pengetahuan umum aja teman-teman. Misal teman-teman perlu ini, perlu menjelaskan rantai makanan ini ke orang lain gitu. Ini kan materi ya, anggapnya seperti itu ya. Dan kita tuh pengen ini mudah dipahami lewat gambar. Daripada teman-teman kayak ngedit gambarnya atau ngedit ilustrasinya terlalu detail teman-teman ya.
Itu bisa kok teman-teman masuk ke napkin, paste aja teks yang teman-teman mau jelasin. Terus ketika teman-teman sudah paste teksnya gitu ya. Nanti teman-teman, nah ini sih hasil jadinya ya. Saya coba hapus dulu. Oh, sorry, bisa nggak nih dihapus nih? Delete. Nah, sip. Misal saya blok aja semua, kemudian saya klik ini, ada petirnya ini ya, generate visuals. Dia nanti ngebantu teman-teman untuk membuatkan ini, membuatkan visualisasi dari konsep-konsep yang perlu dipahami oleh orang lain, gitu ya. Ini bisa menjadi pengganti smart art yang ada di PowerPoint ya teman-teman ya. Nih, misal gini nih, siklus rantai makanan nih, ada blue shape, bla 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 gini ya teman-teman. Dan ini cukup ini editable. Editable-nya malah ketika teman-teman ini ya, apalagi kalau yang pro, ini bisa di-download sebagai SVG teman-teman ya. Jadi vektor. Ketika teman-teman ngedit di Illustrator, Affinity gitu, itu lebih enak nih nanti gitu. Tapi paling enggak teman-teman akan dibantu untuk bikin visualisasi pertamanya dulu teman-teman. Gitu ya. Ini semakin enak kalau misalkan teman-teman ini mau pakai ya teman-teman ya. Proses misalkan saya pakai yang cycle aja. Saya klik cycle, dia akan nge-generate si grafiknya apa yang pas nih untuk materi yang kita pakai gitu. Nah, saya kayak gini, bam, saya pakai ini aja. Dan style juga banyak gitu teman-teman. Ini nanti bisa kok dibawa ke PowerPoint atau teman-teman mau ngedit di tempat lain gitu juga bisa. Langsung aja download gitu ya, ekspor visual. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ini pakai yang free dalam 1 bulan, seingat saya 1 bulan atau 1 hari gitu. Itu teman-teman untuk yang SVG ya, itu terbatas 2 kali aja, gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau download sebagai PNG atau PNG ya teman-teman ya, itu kan nanti nggak bisa diedit ya, non editable gitu ya. Jadi ya terima jadi gitu. Atau mungkin bisa sih diakalin gitu ya teman-teman ya. Intinya bisa kok ini di-download gambar-gambar ini. Gitu kok. Jadi tidak harus teman-teman itu terpaku di smart art yang ada di PowerPoint nih. Saya coba balik lagi ke smart art ya tadi ya teman-teman ya. Kan smart art itu benar-benar banyak nih opsinya nih. Ya, prinsipnya kan sama kayak tadi aja. Ya, ada list, cycle, banyak ya teman-teman ya. Tapi kan kalau di smart art kita harus masukin satu-satu gitu, ya. Masukin satu-satu. Tapi kalau di napkin tadi teman-teman sudah dibantu untuk ngegenerate gitu teman-teman. Jadi boleh ya teman-teman ya. Dicobain aja itu nanti. Itu sih teman-teman untuk prinsip kerjanya ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Belum ada, Kak. Belum ada ya, aman ya. Masih bisa diikuti ya Hmm. teman-teman ya. Nah, itu nanti gini teman-teman. Oh iya, terkait ujiannya ya teman-teman ya. Saya mungkin coba langsung deliver terkait ujiannya teman-teman ya. Jadi ujiannya itu sebenarnya gini, nggak sulit-sulit banget. Cuma pilihan ganda dan teman-teman itu yang ditanyain tentang ini aja sih, tentang apa yang kita pelajari aja teman-teman ya. Cara buatnya bagaimana dan lain-lain. Sebenarnya teman-teman ada nih, saya kasih lah nanti habis ini ya teman-teman ya. Saya kasih modul-modulnya. Saya coba kasih tunjuk ya teman-teman ya. Mana dia ya? Share modul. Nah ini. Jadi kalau saya ini sebenarnya ada modulnya nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti mau pelajari lebih detail, ini nanti ada nih di sini. Nanti saya kasih modulnya teman-teman di grup ya teman-teman. Saya kasih modulnya dan link akses yang lain teman-teman. Link akses misalkan material-material yang lain gitu. Ya, ini termasuk smart art yang kita bahas ini kan nggak ini ya nggak banyak, cuma prinsipnya yang saya kasih tahu tadi sama gitu teman-teman. Ini detail-detailnya aja gitu ya. Sama ini sih yang belum kita bahas ini sih teman-teman. Belum kita bahas ini. Tapi kita boleh sih bahas sedikit ya teman-teman. Karena ini nanti keluar di ujian nih. Keluar di ujian. Terkait navigasi. Ya. Contoh nih ya. Kalau teman-teman boleh balik lagi ke PowerPoint ya teman-teman ya.
lagi ke PowerPoint-nya, kita bahas sedikit terkait navigasi ya teman-teman ya. Jadi kalau di PowerPoint untuk navigasi itu perannya sebagai daftar isi sih gitu ya teman-teman. Peran sebagai daftar isi. Ini teman-teman nggak harus ngikutin sekarang ya, balik lagi ya, nggak harus ngikutin sekarang, tapi prinsipnya saya akan coba jelasin ya teman-teman ya. Misal saya bikin slide baru di mana nanti isinya ini hanya menampilkan daftar isi dari apa yang mau saya jelaskan. Ya, misalkan di sini apa yang kita bahas. Nah, apa yang kita bahas. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu mau ini, mau bikin daftar isi dan daftar isinya ini nanti lebih ke ini sih, lebih ke informatif. Maksudnya kayak bisa teman-teman klik, bisa diarahkan langsung ke situ gitu ya. Intinya interaktif sekali gitu ya. Ini bisa namanya pakai slide zoom sebenarnya. Namanya slide zoom. Nah, slide zoom itu teman-teman, cara yang paling gampang itu adalah dengan ngedrag si slide-nya ke dalam sini. Misalkan kita yang pertama adalah membahas about the car-nya gitu teman-teman ya. Misalkan ini about the car saya masukkan ke sini, PM gitu ya. Ketika nanti ini di present, pas diklik, ya, contoh ya teman-teman, ya, contoh ya. Ini boleh teman-teman perhatikan dulu. Ketika saya present teman-teman, saya balik ke tadi ya, sorry, awal tadi ya. Oke, ketika ini diklik si slide zoom-nya ini tadi teman-teman ya, atau si zoom yang teman-teman pilih tadi. Oh ini bisa nggak sih laser pen ini matiin dulu. Nah, ketika ini saya klik apa yang kita bahas, oke klik, bam, dia langsung mengarahkan ke teman-teman gitu ya. Pengennya gitu. Nah ini nanti teman-teman lebih ke section sih pengennya gitu. Nah caranya gimana ya? Kita coba kita mulai dari prinsip kerjanya dulu ya teman-teman ya. Oke, caranya gini. Yang pertama adalah teman-teman ketika teman-teman habis ngedrag ke ini ya, misalkan gini ya. Ini habis sorry, di daftar isinya kita masukkan, aduh, masukkan ke sini gitu ya. Itu ada beberapa yang bisa kita atur. Yang pertama adalah misalkan ke zoom nih, zoom. Di zoom ini begitu dia diklik kan nanti dia masuk ke slide ini ya, ke slide 3 ini. Nah, tapi kita pengennya itu dia membahasnya per bab. Jadi kayak per bab 1, bab 2 gitu. Nah, caranya gini, sebelum masukin yang ini teman-teman, ya, kita bikin dulu istilahnya kayak awalannya ya, awalan dari setiap apa ya saya bilang tuh setiap slide-nya lah teman-teman. Misal nih, saya bikin sectionnya teman-teman. Saya klik, ini boleh teman-teman ikutin. Klik kanan, terus pilih add section ini. Diklik add section, misalkan saya pilih about the car atau tentang mobil. Nah, tentang mobil. Nanti di sini ada slide ini gitu ya teman-teman ya. Terus di bagian bawah ini kita tambahkan section lagi nih. Section, misalkan jenis jenis balapan. Nah, ada section nih. Jadi kalau section tuh kayak dibagi-bagi aja nih teman. Jenis balapan itu kayak ini aja nih, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Ini saya bagi lagi nih sekarang. Misalkan add section, ini namanya chart gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu aja. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada 3 section nih kita sekarang. Jenis balapan, tentang mobil, sama chart, misalkan gitu. Nah, saya prefer untuk slide zoom itu seperti ini teman-teman. Jadi 3 ini karena nanti teman-teman bakal bisa menjelaskan lebih ini lebih leluasa. Jadi harus satu slide, satu zoom gitu. Oke, langkah pertama ketika teman-teman mau nambahkan slide zoom secara manual ya, teman-teman bisa masuk aja ke tab menu insert gitu ya. Cari aja yang namanya zoom ya. Di grup menu links itu ada namanya zoom ya. Ada yang namanya zoom. Nah, di tab menu zoom ini, oh sorry, share-nya bisa gini. Nah, sorry, biar kelihatan.
Nah, di tab menu insert itu ada di grup menu links itu ada zoom nih. Nah, zoom ini teman-teman pilih aja namanya section zoom ya teman-teman ya. Section zoom. Boleh sih sebenarnya bisa pakai slide zoom kayak tadi teman-teman tarik gitu boleh. Cuma saya prefer seperti ini. Zoom, section zoom. Nah, di sini ada beberapa section nih. Kita masukkan tiga section ya teman-teman ya. Tentang mobil, jenis balapan, sama chartnya. Kita enter, ya kita insert ya teman-teman masukin ini. Nah, nanti muncul nih si slide pertama dari seluruh apa yang teman-teman bahas gitu ya. Misal saya taruhnya vertikal aja lah. Bukannya bebas sih, cuma apa. Oke, dari tiga ini teman-teman, ini masih bisa digonta-ganti terkait thumbnailnya ya. Cuma prinsipnya gini. Misal nih kita present ya teman-teman ya, kita present. Oh sorry, sebelum di present, pastikan teman-teman ini si sectionnya teman-teman klik semua, terus masuk ke Zoom. Oh nggak bisa semuanya langsung ya, satu-satu berarti. Di Zoom itu pastikan teman-teman pastikan ini, pilih return to Zoom ya, sama Zoom transition yang ini boleh dicentang ya teman-teman. Pastikan ini kedua-dua kecentang dulu. Oke, kita coba present ya teman-teman ya. Kita present, apa yang kita bahas, kan ini. Ini udah ini. Oh ya, sorry. Misal kita mau ini, mau ngeklik yang slide pertama atau pembahasan pertama nih. Kita klik, masuk ke sini, bam, kita klik. Loh, nggak mau dia ke sini. Teman-teman mau nggak ini diklik itu? Ini, saya tiba-tiba nggak mau nih. Saya coba ini ya, saya coba ke zoom, untuk zoom saya coba hilangin. Nah, gitu. Baru mau nih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Caranya, cara mainnya gitu. Berarti nanti kalau misalkan dia sudah di akhir, misalkan gini ya, sudah di akhir gini, sudah di akhir seperti ini, nanti dia balik lagi ke daftar isinya teman-teman. Gitu. Ya, ini namanya slide zoom. Jadi akan lebih mudah untuk navigasi si presenter juga. Misal nih teman-teman navigasi si presenternya itu dari nggak mau dari slide pertama atau pembahasan pertama, tapi dia maunya dari yang chart atau yang slide ketiga atau poin ketiga. Ini poin satu, poin dua, poin tiga gitu ya teman-teman. Ini misalkan dia maunya dari poin ketiga, tinggal klik, dia akan masuk ke situ si presenternya. Dia akan menjelaskan ini gitu ya, chart-chart ini gitu ya, atau mungkin lain-lainnya kayak kemarin. Terus ketika sudah dia akan balik lagi ke si slide pertama atau si apa yang mau dibahas gitu ya. Itu namanya slide zoom. Jadi yang pertama slide zoom itu gunanya adalah mempermudah si presenter untuk navigasi. Tujuan utamanya itu. Tapi kalau dari sisi audiens ini akan lebih terasa seamless aja untuk pergantian setiap topik gitu teman-teman. Gitu ya. Itu bisa kok. Nggak harus section zoom teman-teman ingat ya. Nggak harus section zoom waktu teman-teman masukkan zoom itu tadi teman-teman. Insert ini nggak harus section zoom, ada namanya summary zoom sama juga slide zoom. Kalau slide zoom itu dia pastikan dia ini milih slide yang dia mau jelaskan urutannya gitu teman-teman ya. Oke, itu bisa dioptimasi lagi sih. Lebih ke morphing ya teman-teman ya. Kalau mau dioptimasi ada transisinya. Itu sih teman-teman ya. Jadi prinsip kerjanya, oh ya, nanti di detailnya di modul juga ada kok teman-teman. Nanti saya share ya ini. Share ini di ikutin aja langkah-langkahnya ini teman-teman. Tadi yang saya sampaikan tuh prinsip kerjanya aja. Prinsipnya sama-sama sama semua kok. Itu ya. Oke. Oke, teman-teman ada pertanyaan mungkin teman-teman? Masih aman ya teman-teman ya? Aman kok, aman. Oke, thank you. Nah, kalau misalkan sudah aman gitu teman-teman, hari ini mungkin cukup di situ dulu aja. Sama gini teman-teman, ini kan pertemuan terakhir sebelum kita ujian ya. Nanti saya ngasih link yang pertama adalah link aset ini teman-teman. Link aset yang
teman-teman bisa pelajari, bisa ada modulnya, ada asetnya gitu teman-teman. Itu bisa diakses di situ. Sama ini teman-teman, nanti ada link observasi, di mana link observasi ini minta tolong sebagai bentuk ini ya teman-teman, sebagai bentuk saya improve ya teman-teman, kami improve di skema ini gitu teman-teman. Nanti ada survei di mana teman-teman bisa isi ya teman-teman ya. Nanti saya taruh di grup gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan teman-teman, oh ya kalau misalkan ada nanti baru kepikiran nih cara bikinnya gimana dan mungkin teman-teman mau tanya boleh di grup ya teman-teman. Progresnya yang disampaikan hari ini bisa dibaguskan dulu ya. Chart-chart itu bisa dibaguskan aja gitu, dibagusin yang ini. Sama dua ini progresnya dua ini yang utama gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa disampaikan di grup kayak biasanya. Oke, teman-teman, kita cukupkan dulu untuk sesi ketiga ya teman-teman ya. Saya lanjutkan di grup nanti terkait aset sama link survei gitu ya teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu. Selamat ujian teman-teman untuk di hari keempat. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal semua ya teman-teman ya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya teman-teman ya. Terima kasih, Kak. Oke, thank you, thank you. Thank you, Kak. Oke, thank you Kak.